Lovely Tribe, hai Terotenia hadir lagi dengan pick a card reading, or pick a pile, or pick a group. Pilih kartu, oke. Kali ini ada request dari Spirit Guide untuk membuat sebuah pick a card reading dengan tema membuka sesuatu, oke. Untuk kamu yang merasa ada blockage dalam hal karir, dalam hal keuangan, dalam hal apapun itu, mendapatkan jodoh, dalam hal sesuatu yang kamu harapkan terjadi dalam hidup kamu tapi belum terjadi hingga saat ini, dan kamu merasa ada begitu banyak rintangan atau halangan. Kita akan cari tahu blockage-nya apa, sehingga aku berharap kalian bisa lebih mawas diri dan tahu dengan apa yang harus dilakukan. Setidaknya ada sedikit upaya untuk mencari tahu, daripada tidak sama sekali. Ya, card nomor 1, card nomor 2. Pause sebentar videonya bisa, kamu tarik nafas, kemudian hembuskan, pejamkan mata, dan kira-kira kartu mana yang paling menarik hati kamu, kartu mana yang paling intuisi kamu inginkan. Oke? Dengarkan intuisi kamu, jangan ke distract dengan gambar, jangan ke distract dengan warna. Mana yang paling bersinar mungkin, atau yang paling dari sejak awal kamu gak bisa melepaskan tatapan mata kamu dari kartu yang itu atau kartu yang ini. Aku akan bertemu dengan the Queen of Pentacles dulu, oke? Grup 1, kita ketemu sebentar lagi ya. Halo Pile 1, kita akan cari tahu apa yang menjadi blockage atau penghalang bagi kamu untuk mendapatkan cita-cita kamu, impian kamu, harapan-harapan kamu dalam hidup untuk saat ini. Ya, banyak orang berpikir, kenapa ya gue gak dapet yang ini? Kenapa ya? Apa ya yang belum gue lakukan sampai gue belum bisa di titik ini mendapatkan yang gue mau gitu, oke? Kita akan coba cari tahu, nanti aku akan clarify beberapa kartu yang muncul. Dan pasti ada pesan semesta yang perlu kamu dengar kalau kamu menonton video ini. Dan untuk kamu yang memilih file 1, ini general reading ya, jadi mungkin energinya gak akan semuanya buat kamu seorang gitu, bisa untuk beberapa orang. The Moon, Death in reverse, the Magician, okay, Six of Pentacles. Aku di sini merasa ada seseorang yang tidak percaya diri ya, seperti ada sesuatu di mana kamu meragukan kemampuan kamu sendiri. Oke, kita dapat kartu ini. Look at that. Oke. Dia merasa kalah dalam dalam kehidupan ya. Dia merasa kalah dalam kehidupan. Dia merasa tidak betul-betul baik. Oke. Wow. Magician dan the Star, 6 and 7. Kamu sangat menginginkan perubahan dalam hidup kamu. Aku bisa merasakan itu, oke? Dan saat ini itu belum datang ke kamu. Sebagian besar yang memilih Pile 1, ini adalah tentang karir, tentang keuangan, tentang sebuah cita-cita yang besar. Misalnya kamu ingin bikin rumah, kamu ingin beli rumah, kamu ingin lebih makmur dalam kehidupan. Itu yang aku dapat, oke? Di sini sangat sedikit sekali cups, oke? Ya, Queen of Pentacles, dan kamu melihat bagaimana aku kocok kartunya, bagaimana aku shuffle, dan look at that. Semua yang muncul di sini adalah Pentacles, ya. So, untuk kamu yang saat ini sedang bertanya-tanya, kenapa kok aku belum mendapatkan apa yang aku inginkan, gitu. Universe mau bilang bahwa kamu tidak benar-benar percaya, tidak benar-benar yakin dengan kemampuanmu, dengan dirimu. Ada semacam keraguan, ada semacam
kamu membuat dirimu terjebak dalam sebuah situasi di mana kamu tidak bisa berkembang, oke? Kamu terjebak dengan ilusi, ya. Aku nggak tahu ilusi apa itu, tapi ini seperti seseorang yang tidak bisa melihat dengan jelas bahwa dirinya punya kemampuan yang lebih dari yang dia sadari. Tuh, oke? Seperti perasaan ragu-ragu untuk memulai sesuatu. Barangkali ada yang memilih PL1 dan kamu ingin memulai bisnis, tapi banyak ketakutan kayak, aduh, musimnya lagi kayak gini, kalau aku bisnis ini kira-kira jalan gak ya? Kalau aku bisnis ini kira-kira gimana ya? Banyak alasan, itu yang aku dengar. Itu bukan pertimbangan sih, itu lebih aku melihat sebagai excuse, sebuah alasan. Dan ya, itu tidak perlu terjadi, tidak perlu dilakukan, oke? Tidak perlu diteruskan, oke? Mimpi hanya akan menjadi mimpi kalau tidak ada action. Ya, dan perasaan ragu-ragu itu terus-menerus menyelimuti kamu sampai kamu ada di titik yang kamu pusing sama diri kamu sendiri, kamu bimbang, kamu nggak ngerti mau ngelakuin apa, kamu merasa kalah dalam kehidupan. What? Kayaknya nggak ada yang lebih buruk dari itu dibanding sebuah perasaan di mana kita merasa kalah dengan diri kita sendiri. So, kalau kamu ingin mendapatkan itu, maka action, do something, karena kamu punya gift, kamu punya kemampuan yang khusus, yang spesial, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oke? The death di sini, meskipun ini seperti kartu kematian yang mengerikan, tapi aku lebih suka in upright position, di posisi yang seharusnya, karena itu artinya orang sudah siap untuk berubah gitu, untuk mendapatkan hal yang baru yang mungkin sepanjang hidupnya belum dia dapatkan gitu, tapi dia siap dengan sepahit-pahitnya kehidupan karena dia akan meniti sebuah awal yang baru untuk kehidupannya dia. Dan itu yang belum kamu lakukan, itu kamu belum siap untuk itu. Coba tanyakan kepada dirimu, kenapa kamu belum siap untuk ini? Apakah kamu meragukan diri kamu sendiri, kemampuanmu? Seperti ada seseorang di sini juga yang ingin memulai YouTube-nya, oke? Ada yang ingin menjadi seorang, sering kali gini, kayak enaknya jadi YouTuber, enaknya jadi influencer gitu. Kamu ada keinginan, kamu ada bakat sesuatu yang spesifik, yang khusus, dan kamu bisa kalau kamu mau, tapi aku merasa kamu tidak melakukan sesuatu ke arah itu. Jadi hanya berandai-andai dan melihat YouTuber lain sukses, oke, gampang banget ya dapat uang dan lain-lain, tapi nothing gitu. Kamu nggak ngelakuin apa-apa untuk dirimu sendiri, untuk memulai saja belum gitu. Terlalu banyak keraguan di sini ya, sampai akhirnya kamu merasa kalah, oke? Oh my god. So, semesta mau bilang yang harus kamu lakukan adalah jadilah the magician, jadilah the star. Lihat, kartu ini cantik sekali ya. Di bawah magician ada star. Harapan itu, kamu adalah seorang yang imajinatif, kamu adalah seorang dreamer, pemimpi. Ini mimpimu besar sekali dalam kehidupan ini. Kamu pengen sukses sesukses-suksesnya orang sukses gitu. Kamu mau jadi sekaya-kayaknya orang, senyaman-nyamannya kehidupan kamu ingin miliki itu. Jadi, Spirit Guide, semesta mau bilang, kalau kamu mau hal itu datang ke kehidupan kamu, maka mulailah manifestasikan itu dari sekarang. Oke? Kamu punya semua sumbernya, ya. Kebijaksanaan kamu, ketajaman berpikir kamu, intelektualitas kamu, bakat kamu, niat kamu, tekad kamu. Kumpulkan itu jadi satu dan wujudkan. Jangan ragu-ragu, jangan biarkan ketakutanmu terhadap sesuatu yang baru, yang belum kelihatan hasilnya, yang belum kelihatan apakah menjanjikan atau tidak gitu. Kemudian menahan kamu dari melangkahkan kaki, meskipun itu hanya satu langkah, oke? Karena aku di sini benar-benar ngerasain kayak stuck. Beberapa yang ingin upgrade profesi, pekerjaan, karirnya juga ada yang ragu-ragu seolah-olah sekarang di zona nyaman nih, yang udah ketebak gajiannya per bulan berapa, sementara di tempat lain yang dia inginkan, dia harapkan, dia belum tahu, jangan-jangan ntar gajinya lebih tinggi tapi situasi kerjanya nggak enak, jangan-jangan nanti gajinya emang lebih tinggi dikit tapi transportasi ke sana lebih jauh, atau teman-temannya nanti nggak asik kayak yang di sini kan nggak perlu adaptasi, udah kenal lama. Excuse, banyak alasan. Oke, aku I hate it. Aku tidak membencimu, tapi aku benci energi ini. Jadi lu rubahlah energi ini untuk menjadi sesuatu yang lebih positif buat kehidupan kamu, oke?
Karena kamu harus memberi kepada banyak orang. Kamu punya jiwa yang ingin nolongin orang. Kamu ingin memberi lebih banyak ke keluarga kamu, mungkin ke pasangan kamu, mungkin beberapa ke anak-anak kamu gitu. Atau mungkin ke orang-orang yang membutuhkan bantuan kamu. Tapi kemudian, Seven of Pentacles. Harusnya kalau seperti ini, wow, ini bagus sekali karena ini adalah sebuah tanda bahwa kamu akan selalu upgrade. Kamu akan selalu meningkatkan kemampuan kamu, kinerja kamu, niat kamu gitu. Tapi this is in reverse, oke? Hati-hati ya. Kalau kamu tidak merubah energimu, blockage-nya ya, penghalangnya kamu udah tahu. Penghalangnya adalah diri sendiri sih ini, aku melihatnya. Oke, Seven of Pentacles ya. Alih-alih kamu menikmati kerja keras kamu, mendapatkan apa yang kamu tabur, menuai apa yang kamu tabur, kamu justru akan kehilangan kesempatan. Ya, kamu akan kehilangan kesempatan membuat kamu semakin terpuruk dan akhirnya bukan hanya kehilangan kesempatan 1-2 gitu, tapi akan merasa bahwa kok pintu tertutup semuanya buatku gitu. Ya, sebenarnya bukan pintu tertutup sih. Kita yang membuatnya tertutup, oke? Energi kamu yang sekarang ini yang membuatnya tertutup. So, kamu adalah seorang magician. Ubahlah energi itu sekarang juga dan kamu bisa mengubahnya. Oke, ya. Jangan ragukan diri sendiri. Kamu mampu, kamu bisa. Kamu punya kemampuan khusus yang gak dimiliki orang lain, ya. Pakai itu. Untuk yang sedang memulai mau jadi influencer, pastikan bahwa kamu akan membuat sebuah konten yang bagus, yang mendidik, yang membuat orang upgrade secara jiwa, apapun itu, pengetahuan dan lain-lain. Jangan cuma ngejar viral. Aku mendapatkan sense itu, oke? Ya, ada banyak hal yang bisa kamu lakukan selagi kamu belum bisa, oke? Ini pesan spesifiknya. Selagi kamu merasa kamu belum terlalu berkecukupan sehingga kamu tidak bisa memberikan orang lain uang sebanyak yang kamu ingin berikan sebenarnya, maka kamu bisa membantu orang lain dengan memberi contoh. Jadi seorang influencer yang baik untuk mereka, ya. Kalau belum bisa memberi secara materi, maka materi bukan segalanya. Kasih ilmu yang kamu punya ke siapa yang membutuhkan, siapa yang mau belajar gitu. Kalau kamu sedang berusaha untuk menjadi sebuah konten kreator, maka pastikan bahwa kamu bisa mendapatkan, orang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kamu buat gitu. Dalam pekerjaan kamu, dalam kehidupan sehari-hari kamu, tetaplah punya harapan karena kamu mampu gitu. Kamu punya the star di sini dan memang kamu adalah orang yang hopeful sekali. Kamu penuh harapan, kamu orang yang optimistik ya, optimis. Jadi orang yang optimis tapi tidak benar-benar mampu menyingkirkan ketakutan-ketakutan dirinya terhadap sesuatu yang belum pasti. Ya, aku cuma mau bilang kadang sesuatu yang belum pasti, yang belum terlihat arahnya kemana, itu bisa challenging, itu bisa mengasihkan selagi kamu menjalaninya dengan penuh gitu. Gak dikit-dikit nengok, misalnya kamu berusaha untuk sekarang keluar dari pekerjaan kamu untuk dapat pekerjaan yang lebih, menurut kamu lebih bagus dan lebih deserving, kamu lebih pantas untuk dapat pekerjaan baru itu. Tapi dikit-dikit kamu nengok ke belakang, lihat kerjaan lama, kok coba aku gak ngambil kerjaan ini ya, coba aku masih di tempat atau di kantor lama ya, dan lain-lain. Itu yang akan bikin kamu justru kehilangan kesempatan-kesempatan yang lain ya. Fokus hanya pada hal yang penting, kamu akan dapatkan apa yang kamu inginkan ya. Dan semesta akan ngasih apa yang kamu butuhkan, oke? Pile nomor 1, grup nomor 1, terima kasih sudah bergabung denganku. Energinya tolong dirubah ya kalau masih di sini. Aku akan bertemu dengan kalian di pile 2. Let's go. Hai pile nomor 2. Hai, apa yang jadi blockage kamu? Apa yang jadi harapan kamu yang belum tercapai sampai saat ini? Apa yang membuat kamu merasa bahwa kok hidup gini-gini amat ya, gitu? Oke. Kita akan lihat The Universe, Energy, and Spirit Guide. Apa yang perlu pile 2 ketahui tentang penghalang dari tujuan, cita-cita besarnya, dari mimpi-mimpinya dalam kehidupan ini. General reading pile 2, jadi energinya bisa jadi gak semuanya resonate ke kamu ya.
Oh my god, oh my god, oh my god. Oke. Entah kenapa ya, aku merasa di sini seseorang kayak hopeless gitu, ya. Kayak lagi nggak punya harapan, kayak lagi putus asa, kayak lagi ngerasa nothing gitu. Why? Why I sense that? Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus fokus terhadap apa yang belum dimiliki, ya? Kenapa tidak berusaha untuk memaksimalkan apa yang dimiliki? Oke, oh. What? Oke. The Chariot. Ini adalah tentang seseorang yang sedang merasa tidak berdaya gitu, aku melihatnya ya. Jadi menghalanginya dari mendapatkan banyak hal ya, kesempatan-kesempatan dalam kehidupan, mendapatkan pentacles-nya, keuangan finansial stabil, karir dan lain-lain, dan juga mendapatkan seseorang ya dalam hidupnya dia. Jadi untuk pile 2 ini ada beberapa di antara kamu yang fokus ke karir, pekerjaan, uang ya. Tapi ada juga cita-cita juga bisa, tapi ada juga yang fokus ke seseorang ya. Pile 2 yang mau disampaikan oleh universe kepada kamu adalah kamu tidak perlu merasa seperti ini, merasa hopeless terhadap situasi yang sekarang. Semua orang sedang struggling dengan kehidupannya, oke? Semua orang sedang menghadapi masa-masa sulit. Semua orang pernah mengalami itu. Dan yang perlu disadari adalah bahwa ujian setiap orang beda-beda. Jangan pernah merasa jadi orang yang paling sedih, jadi orang paling sakit, paling terpuruk gitu. Setiap orang mengalami dan menjalani ujiannya dengan level yang berbeda tentu saja ya. Jangan sering melihat ke atas, okay? Lihat ke bawah. Banyak orang yang mungkin melihat kamu sebagai orang yang beruntung gitu. Jadi kalau kamu sedang merasa tidak beruntung, ada loh orang-orang yang melihat kamu sebagai orang yang beruntung. Ada loh orang-orang yang mengharapkan kehidupan yang kamu punya sekarang. Oke? Sementara kamu terus melihat ke atas, bagaimana ada orang lain yang lebih sukses, bagaimana dia kok kayaknya kerjanya biasa aja, kayaknya pinternya biasa aja, kayaknya kerja kerasnya biasa aja, kok cepet banget ya dapat uang, kok kaya ya, kok dapat pasangan yang kayaknya cinta banget sama dia ya, kok kayaknya hidupnya indah banget ya. Itu yang kamu lihat, oke? Kamu tidak pernah benar-benar tahu apa yang orang itu jalani dalam kehidupannya. Jadi jangan pernah menyimpulkan sesuatu atas dasar asumsi, oke? Kamu berperang, bertarung melawan pikiranmu sendiri. Tetaplah jadi orang yang optimis bahwa hidupmu akan menjadi baik ya. The star-nya harus upright posisinya, nggak reverse kayak gini. Karena kalau kamu hopeless terus begini, yang ini nggak akan datang, oke? Orang ini, cinta ini, yang tulus ini akan lebih lama lagi datangnya ke kehidupan kamu. Jadi kalau kamu sekarang sedang merasa hidupmu berantakan, sedang merasa tidak bisa menggapai apapun, ya semuanya serba salah. Semuanya blockage, semua jadi blockage, semuanya jadi penghalang. Padahal kamu gak perlu lihat penghalangnya itu ada di mana. Penghalangnya itu ada di dalam diri kamu sendiri. Kamu meragukan bahwa kamu punya peluang untuk bisa kamu gapai karena kamu lagi hopeless, energinya tuh lagi stuck di situ-situ aja. Jadi aku merasa kayak kamu nggak males, tapi kamu males gitu. Spirit guide mau bilang, tapi kamu males gitu. Kamu bisa melakukan sampai 5, tapi kamu cuma melakukan 2 misalnya. Bukan berarti nggak melakukan apa-apa ya, tapi inovasi-inovasi itu penting dalam kehidupan, oke? The Empress ini adalah kamu yang seharusnya kamu bisa dapetin semuanya loh, asalkan kamu bisa membuat Queen of Swords ini muncul ya. The Empress itu tentang
energinya seorang ibu, ya, mengayomi sekelilingnya, pengasih, penyayang, dan satu lagi, seorang The Empress sepertinya seolah-olah menyinari sekelilingnya, ya. Tapi juga perlu diingat bahwa The Empress tidak pernah lupa menyinari dirinya sendiri, oke? Dengan pengetahuan itu, dengan spiritual, dengan terkoneksi sama Tuhan dan semesta, itu yang membuat dia berkelimpahan dalam kehidupan. Itu yang membuat dia mendapatkan semua yang diinginkan dalam hidup. Ya, kondisinya ini akan terjadi dalam hidupmu kalau kamu mau merubah energi kamu. Jadi the Queen of Swords, orang yang cerdas, ya, dia tahu mau ngapain nih, planner, ya, planner, good planner. Dia bagus dalam hal, dia merencanakan, dia mau kemana, dia menulis apa yang dia inginkan. 3 bulan lagi aku harus dapat ini, aku harus mencapai ini. Pencapaian selalu ditulis, oke? Dia bikin track record untuk dirinya sendiri, ya. Wah, ini aku belum bisa, nih aku harus upgrade apa lagi nih, gitu. Bikin checklist, ya. Karena Queen of Pentacles di sini harusnya kamu dapatkan, oke? Harusnya bisa kamu dapatkan. Kalau kamu tidak mau merubah energinya, maka yang terjadi adalah ini. Cinta, karir, uang, cita-cita yang kamu inginkan jauh. Jangan sampai itu terjadi. Buatlah ini dekat dalam kehidupanmu dengan menjadi The Empress untuk dirimu sendiri, ya. Nurturing yourself, rawat dirimu, rawat orang lain di sekelilingmu. Mungkin kamu adalah seorang single parent, mungkin aku bisa merasa di sini beberapa adalah seorang ibu yang bekerja keras untuk anak-anaknya, maka keberlimpahan itu, kerja keras kamu itu akan terbayar. Asalkan kau bisa memunculkan The Empress dan juga Queen of Swords dalam dirimu, ya. Kamu tahu mau kemana nih, hidup ini mau dibawa kemana nih, kamu tahu gitu. Fokus hanya pada hal yang membahagiakan, hal yang penting untuk hidupmu, ya. Jangan fokus dengan masa lalu, hal-hal yang menyakitkan, trauma-trauma dalam hubungan. Tinggalkan, lupakan, maafkan, oke? Karena ya ini bikin kamu gak gerak kemana-mana. Kamu takut, kamu banyak ketakutan. Kamu takut jatuh cinta, kamu takut trauma kenal sama orang lagi, kamu takut dibohongi, ya. Aku ngerasa ada trust issue, ada masalah kepercayaan di sini. Kepercayaan diri kamu juga luntur sejak kamu disakiti oleh seseorang, atau kamu menjalani sebuah hubungan yang toksik beberapa waktu yang silam, ya. Dan itu yang membuat kamu kayak berusaha untuk memagari diri kamu, dan kayaknya terlalu mager sih. Ini magernya itu jadinya mager gitu. Jadinya energinya tuh bergeraknya sedikit, nggak kemana-mana. Kayak standing still gitu, berdiri di situ aja tapi nggak ngapa-ngapain. Lihat deh, ya. Yang satu pegang tongkat seolah-olah dia butuh bantuan bahkan untuk berdiri gitu, ya. Selain itu ada 8 tongkat lain yang dia pakai untuk ngebentengin dirinya biar dia nggak terluka dan lain-lain. Kamu kayaknya nggak perlu ini deh. Kamu cuma perlu berdoa dan dekat dengan Tuhan, oke? Dan kamu yakin kalau kamu akan dapetin semua yang kamu mau dalam hidup ini. Ini energinya sama, ya. Lihatlah, dia takut, dia menggenggam 4 Pentacles di sini. Dia takut aja. Aku merasakan energi takut di sini. Kalau yang pile 1 lebih keragu-ragu, ya, kuat. Di sini takut. Dia takut memulai sesuatu. Dia takut dengan hal baru, ya. Dia takut dia terluka lagi, dia takut dia nggak bisa, dia takut, banyak ketakutan, ya. Jadi di sini blockage adalah kamu sendiri. Kamu harus bisa melepaskan hal yang buruk, tinggalkan di belakang sana, tidak usah dibawa ke masa yang sekarang, oke? Jadilah seseorang yang membahagiakan dirimu sendiri. The Eight of Wands, ya, in reverse, oke? Lack of communication, lack of confidence, kamu gak percaya diri. Kamu yang sebelumnya mungkin cerdas, kamu kalau ngomong di depan orang lain kamu pede, kamu punya karisma itu. Ini mulai hilang perlahan karena kamu tidak mengasahnya, oke? Tidak perlu menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi dalam kehidupanmu, karena kamu yang memutuskan, kamu punya otoritas penuh hidup kamu mau dibawa kemana, ya. Sudahlah, aku tahu ini menyakitkan, ya, the Three of Swords. Aku tahu ini melukaimu, aku tahu ini meremuk, redamkan hatimu, ya. Tapi ini, ya, diperlukan. Semesta mau bilang fase ini
jalan ini memang harus kamu lalui karena kamu akan menjadi orang yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Karena kamu memang ditempa agar kamu jadi sosok yang tidak tergoyahkan lagi, ya, nggak rapuh, nggak gampang sakit, ya. Karena kehidupan ini ujiannya, kalau kamu lulus kelas 1, kamu naik kelas 2, kamu naik kelas 3, kelas 4, dan seterusnya. Ujian apakah lebih sulit? Sudah pasti, ya. Tapi tidak akan sulit kalau kamu sudah bisa mengambil pelajaran dari ujian sebelumnya dan kamu tahu harus ngelakuin apa. Jadi smooth ujiannya. Kamu belajarnya nggak SKS, nggak sistem kebut semalam, enggak, ya. Kamu belajar by proses, ya, slowly but sure. Kamu let it flow, tapi juga tetap berusaha, tapi enggak ngoyo. Itu yang aku dapat, oke? Oke, itu untuk pile 2. Dan setelah ini aku akan shuffle oracle card untuk pile 1 dan pile 2, ya. Oracle ini aku akan channeling message dari spirit guide dan juga universe energy. Oke, pile 2 thank you. Untuk pesan semestanya, kita ketemu sebentar lagi, ya. Hai pile 1 dan pile 2. Oh, akhirnya kita berkumpul di sini, ya. Kita gathering di sini. Ya, aku ngerasa banyak banget energinya yang kesini. Oke. Universe energy and spirit guide. Apa pesan yang perlu disampaikan atau perlu pile 1 dan 2 dengar untuk membuka blockage atau hambatan mereka dalam mencapai impian dan juga cita-citanya. Oke. I know it. What do you need to release? Your commitment is being tested. Yeah. You are very close to achieving your goal. Oke, kita mulai dari sini, ya. What do you need to release? Pile 1 dan pile 2. Apa yang perlu dilepaskan di belakang? Apa yang perlu ditinggalkan di belakang? Apa yang perlu dilepaskan? Masa lalu, ketakutan-ketakutan kamu, trauma-trauma menyakitkan, sebuah keraguan-raguan yang tanpa dasar, karena kamu sebenarnya punya kemampuan, oke? Ini hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang negatif, semuanya harus kamu buang jauh-jauh. Komitmen kamu untuk menggapai cita-cita kamu adalah ujiannya, ya. Your commitment is being tested. Jadi berkomitmenlah dengan dirimu sendiri, ya, untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu tahu apa yang kamu inginkan dan kamu harus berkomitmen, ya. Day by day, setiap harinya lakukan dan fokus terhadap hal-hal yang akan membawamu ke mimpimu. Jangan pikirkan hal-hal yang membuatmu galau yang gak penting, oke? You are very close to achieving your goal. Wow. Kamu gak tahu, kamu gak sadar sudah seberapa dekat kamu dalam pencapaian kamu untuk cita-cita, oke? Kamu akan segera mencapai apa yang kamu inginkan, ya, tujuan kamu, goal kehidupan kamu, oke? Kamu akan segera dapatkan dan you are very close. Kamu sangat dekat dengan itu, oke? Prosperity lies ahead, ya. Semuanya sinkron, semuanya memang yang harus dilepaskan, yang harus diupayakan. Dan semesta mau bilang, seorang pemimpi tidak bisa terus tidur. Jika ia ingin meraih mimpinya, dia harus bangun, oke? Love who you are. Embrace your emotion, okay? Ini adalah tentang bagaimana kamu harus merasa sebagai individu, sebagai manusia yang untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan dan kamu impikan. Secara emosi kamu harus terpenuhi dulu, ya. Dan spend quality time together di sini. Aku merasa ini lebih ke keluarga atau family, oke? Kalau kamu saat ini terhubung dengan seseorang, ya, pasangan kamu, maka kamu bisa mencintai dia lebih
Kadang mungkin dia membutuhkan kamu tapi dia tidak bisa bicara, tidak bisa bilang ke kamu kalau dia butuh, sehingga coba tanyakan lagi, oke? Dengar dan bicaralah dengan orang-orang yang kamu sayangi, oke? Dan ketika kamu bertemu dengan orang-orang baru, maka munculkan cinta di situ, ya, dalam sebuah lingkungan yang baru itu. Jangan biarkan negative thinking atau perasaanmu tidak nyaman, sebuah perasaan menebak-nebak ini arahnya mau kemana gitu. Yakin aja dan lakukan dengan cinta, lakukan dengan niatan bahwa kamu mau bekerja, bahwa kamu mau menggapai itu untuk kehidupan kamu yang lebih baik gitu. Embrace your emotion. Dan ini lebih kepada perasaan kamu, ya. Biarkan perasaan kamu atau biarkan diri kamu mendapatkan perasaan itu, perasaan diterima, oke? Tidak perlu men-setting siapa yang harus menerima kamu. Kamu sebenarnya tahu siapa orang-orang dalam hidupmu yang nggak fake gitu, yang nggak palsu. Daripada kamu hanya fokus kepada satu orang yang belum tentu dia memikirkan kamu atau peduli dengan kamu, maka buatlah diri kamu merasa diterima, ya, sepenuhnya, seutuhnya sebagai seorang manusia dengan kelebihan kekurangan, dengan kekuatan dan kelemahan. Dan biasanya adalah kamu kembali ke tribe kamu, soul family, ya, keluarga jiwa kamu, bisa jadi keluarga kamu, ya, orang-orang terdekat kamu yang menyayangi kamu dengan tulus itu, ya. Love who you are, cintai dirimu apa adanya kamu, ya. Kamu tidak perlu merasa tersiksa karena ekspektasi orang, harapan orang kepada kamu. Kamu tidak perlu merasa menjadi rendah diri hanya karena pandangan seseorang terhadap kamu, hanya karena seseorang mencurangi kamu, hanya karena kamu dilukai, dicurangi, ditipu, ya. Kamu merasa seseorang telah melukaimu begitu dalam, ada trauma, kemudian kamu tidak percaya diri lagi dengan dirimu, kamu meragukan dirimu. No. Cintai dirimu apa adanya dirimu, ya. Dan orang yang tulus mencintai kamu, dia akan bisa menerima kamu seutuhnya, sepenuhnya, dengan kelemahan dan kekuranganmu, dengan segala kelebihan dan kekuatanmu. Itu yang mau universe sampaikan. So, my lovely tribe, pile 1 dan pile 2, kita sudah bersama-sama hampir 1 bulan, by the way. Aku sangat berterima kasih karena kalian sudah berbagi energi yang luar biasa ini denganku. Dan aku berharap semoga kehadiranku cukup bisa membuat kalian memahami kalaupun ada ujian dalam kehidupan, maka itu diperlukan untuk kebaikan. Oke? Pintu-pintu itu akan segera terbuka, sesegera dan secepat kamu mengubah energi kamu yang sekarang, membuka blockage yang sepenuhnya dan seutuhnya berasal dari diri kamu sendiri. Ya, terima kasih sudah bergabung. Please, kalau kamu mau berbagi harapan kamu dan cita-cita kamu, tulis di komentar. Kadang aku tidak bisa membalas semua, tapi aku senang membaca komentar-komentar itu. Dan dalam setiap komentar yang berisi doa, sebenarnya kamu sedang mendoakan diri kamu sendiri. Ketika orang lain membaca doamu, kamu sedang didoakan juga. Ya, ada begitu banyak energi yang luar biasa, dan semoga kita bisa terus bersama-sama. Aku bisa terus memberi apa yang kalian harapkan, sesuai apa yang kalian harapkan, dan aku pun bisa belajar banyak dari kehidupan bersama-sama dengan kalian. Thank you, pile 1, pile 2. Terima kasih untuk my lovely tribe. I love you so much, guys. Take care, ya. I'll see you on the next video. Goodbye for now.